Amira pun tidak menyangka kalau hidupnya akan semakin menderita, di mana dia pun kali ini seakan-akan tiada artinya hidup lagi setelah yang punya kontrakan menolak dirinya, bahkan mengatakan kepada Amira kalau mereka tidak pantas tinggal di tempatnya. Kata-kata itu membuat hati Amira bagaikan disayat dan begitu sangat sakit, di mana ketika Amira yang tidak punya uang sama sekali, dia ingin menyewa kontrakan itu per bulan, malah ditolak mentah-mentah oleh yang punya. Membuat hati Amira pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ingin menyerah, namun dia melihat Dirga masih membutuhkan sosok ibu seperti dirinya. Amira wanita yang kuat dan dia bisa menanggung semua beban hidup, dan walaupun tidak ada seorang pun yang mendukung dan memeluk dirinya saat ini, namun dia hanya bisa berpasrah kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kebahagiaan kelak setelah penderitaan yang dia lalui hari ini. Tiba-tiba saja di mana Aksa yang kesenggol motor, dia pun terbentur ke batu dan ingatannya pun kembali pulih, dan dia mengingat semua apa yang terjadi kepadanya di masa lalu. Tentunya dengan sigap dan dengan penuh cemas dia langsung mencari di mana keberadaan Amira. Dan satu harian Aksa mencari-cari Amira dan Dirga, tidak menemukannya. Dia selalu membayang-bayangkan rasa bersalah dan dihantui rasa kesal dan amarah kepada dirinya karena tidak pernah mendengarkan kata-kata Amira. Dia selalu menolak kalau Dirga dan juga dirinya bukanlah keluarga Aksa. Di sini pun Amira hanya bisa bersabar dan menguatkan dirinya. Dia hanya bisa bertahan demi putranya satu-satunya, walaupun saat ini Dirga yang sedang tidak baik-baik saja, kondisi badannya yang masih lemah. Namun di sini Amira hanya bisa berdoa dan dia pun menyemangati Dirga agar selalu bertahan dan selalu bersama-sama dengan ibundanya. Malam telah tiba di mana Amira dan Dirga pun terpaksa tidur di teras orang dengan beralaskan satu kardus. Dan untung saja di mana pencarian dan kekhawatiran Aksa pun telah tercapai, di mana pada akhirnya pun di mana dia tidak dikhianati, hasil di mana walaupun sampai malam dia mencari keberadaan Amira dan juga Dirga, pada akhirnya dia menemukan mereka. Di sini pun Aksa bercampur bahagia dan bersedih, merasa menyesal atas semua yang dia lakukan. Di sini pun dia mengelus Dirga dan menatap dalam Amira. Dia memang menyesali semua perbuatannya karena tidak mengenal Amira sama sekali. Dan tiba-tiba saja Amira pun terbangun dari tidurnya karena dia merasa ada seseorang yang sedang dekat dengannya, dan memang betul ada Aksa di hadapannya. Dia pun langsung marah kepada Aksa. Dia sudah menganggap Aksa tidak ada setelah di rumah sakit kemarin. Dia sudah memutuskan kepada dirinya kalau dia tidak akan kembali dan tidak akan menerima bantuan Aksa lagi. Di sini pun Aksa meminta maaf kepada Amira atas perbuatannya selama ini dan mengatakan yang sebenarnya kepada Amira. Tentunya Amira pun percaya karena Amira tahu betul. Pertama bertemu dengan Aksa memang seperti orang linglung dan tidak mengenal Amira.